Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan jumpa lagi masih bersama saya HSP hanya di Badi Makassar Channel. Nah, pada video kali ini kita akan melihat bersama hasil akhir dari badi kecil ya. Pesanan saya yang dibuat, yang mana videonya tampil pada beberapa waktu lalu di channel ini. Jadi waktu itu membuat 3 buah atau 3 batang badi ya, 3 bilah badi. Dan terakhirnya waktu masih mencukupi, saya membuat atau memesan di Dengampa badi kecil ini. Dan saat ini telah selesai, dan mari kita simak bersama reviewnya. Ya, untuk gagang, dari gagang ini menggunakan kayu santiki bari ya. Bisa kita lihat dengan detail barinya. Barinya bukan yang garis-garis rapat gitu ya. Jadi barinya yang belang-belang seperti ini. Dan kalau berbicara selera, untuk santiki saya sukanya yang seperti ini. Ya. Pada sumpah menggunakan style atau gaya model-model tua, orisinil dulu ya. Berbahan perak. Dan pada sarung menggunakan kayu campaga atau cenrana bari. Jenis barinya yang inden ya. Jadi dia bermain 3 dimensi. Kalau digoyang-goyang muncul ya, seperti ini ya, oke ya kan. Jadi dia bermain. Kalau batu akik mungkin seperti tiger eye ya. Nah, kita lihat isinya. Wis, keren ya. Saya sangat puas hasilnya. Jarang-jarang membuat badi kecil bisa memiliki pamor yang rapat padat seperti ini. Coba kita ukur dulu berapa. Ya, 10, hampir 11 ya, 10,6. 10,6. Kalau kita mengukur punggungnya 10,7. Ya. Jadi mendekati 11 cm ya. Meskipun kecil imut ya, digenggamnya juga enak ini. Oke ya. Digenggamnya juga enak, nyaman, padat ya. Walaupun kecil. Tentunya hal itu didukung karena bentuk gagangnya ini lebar ya atau gemuk. Nah, kita mulai melihat dari pamor sebelah sisi kanan. Di sini terdapat urat thalassa atau urat tuo ya, yang mana dia membentuk memanjang dengan ujung yang lebih meruncing. Dan ini dibentuk dari urat thalassa ya. Jadi ini seperti ketandaan alami ya. Ya, bisa dianggap timpa laja ya, karena bentuknya meruncing di atas. Ataupun ada juga bisa menganggap pelosopan laki, ya sah-sah saja. Tergantung referensi bagaimana bagaimana lasopal laki dan juga timpa laja dengan referensi atau pemahaman definisi masing-masing. Oke. Jadi paduan bahan lemak ya, lemeknya ini sudah sangat kental terlihat, dimix dengan bunga-bunga garam ya. Jadi ini bunga garamnya yang di sini. Kemudian ini lemeknya berpola ya. Jadi di sini bermain alur-alur. Kemudian di sini membentuk suatu gumpalan yang besar. Ya, membentuk gumpalan yang besar yang di dalamnya terdapat motif-motif juga. Ya, ini. Jadi di sini bunga garam, kemudian di sini ada bahan lemeknya. Kemudian di sini bermain bunga garamnya ya, ini yang memanjang. Kemudian di dalam ada lemek lagi. Kemudian ada motif memanjang ya, bentuk-bentuk kecil di dalamnya. Makin ke ujung juga kita bisa menyaksikan hal yang serupa. Oke. Untuk bagian matanya atau bajanya sangat terlihat jelas.
Ya, di sini sangat tegas sepuhannya atau saponya atau hardeningnya. Dia warnanya lebih pekat sendiri. Ya, itu menandakan pada saat sebelum disepuh masih dipanaskan ya, dibakar. Bagian ini adalah bagian yang lebih memerah dibanding bagian yang lainnya. Jadi dia yang lebih keras setelah disepuh air. Punggung cukup tebal ya, dengan baja ya, komposisi baja yang naik sampai ke punggung. Jadi tidak ada pamor yang menutupi punggungnya. Biasanya kalau pamor menutupi punggung, di sini kelihatan ya garis-garis menandakan layer atau lipatannya. Oke, ketebalan lumayan ya. Ya, hampir 4 mili untuk ketebalannya. Lacaknya ya bentuk lebih mendekati model Dede Campagaya ya, Badi Makassar atau Lompok Batang model Campagaya. Ya, kita lanjut pada bagian kiri. Di sini polanya lebih kelihatan saling berdekatan atau rapat ya. Ya, kita mulai dari pangkal dulu. Ya. Ada beberapa alur garis-garis. Kemudian di sini ada bahan lemeknya cukup menggumpal. Pada bagian sini ada gumpalan besar juga, tapi ada lagi pola-pola di dalamnya. Ini bahan bunga garam di sini bahan bunga garam ya juga. Dan sampai mendekati ke ujung. Ya. Nah, ini keren juga ujungnya. Pada bagian pamor, ya, bukan ujung bilahnya ya. Pada bagian pamor, ujungnya meruncing, tetapi ada satu tarikan garis. Ya, ini satu tarikan garis ke depan ini, ya, yang ketutup ini. Dan pamornya membentuk mengujung di sini. Ya, satu pola yang unik juga. Jadi pamor dato-dato atau abstrak seperti ini, di mana dilipat, hasilnya memang tidak bisa ditentukan atau susah langsung diprediksi seperti apa. Ya, saudara-saudara atau teman-teman kita di Jawa menyebutnya pamor tiban kalau tidak salah. Jadi bukan pamor yang sengaja direkayasa bentuknya. Jadi tampilan apapun yang muncul di sini itu murni dari teknik pukulnya, kemudian kerapatan pamornya dengan pola atau susunannya. Jadi tidak bisa diterka motif dato-datonya atau seperti apa. Dia abstrak. Oke. Sini juga tegas ya bajanya. Bagian sini sampai ke depan dia lebih gelap, menandakan sepuhannya. Ya, ini sudah sangat tajam juga ya. Cukup makan waktu kemarin mengasahnya. Ya. Jadi imut ya. Ya, sekedar informasi tambahan, kita di Sulawesi sini untuk badik dengan ukuran-ukuran kecil seperti ini, penggunaannya biasa ada dua. Yang pertama sebagai senjata rahasia ya, yang karena kecil mudah disimpan, disembunyikan. Yang kedua, tapi ini lebih dominan kayaknya sepertinya sejauh pengamatan saya, untuk wanita atau ibu-ibu atau untuk perempuan. Jadi pada zaman-zaman dulu ya, masih zaman-zaman dulu ya, itu kalau ukuran-ukuran kecil ya, di bawah 13 cm ya, 13 cm ke bawah, biasanya itu dimiliki wanita atau perempuan. Tapi itu tidak mutlak ya, ini berdasarkan yang saya lihat atau yang saya ketahui, dan salah satu contohnya dari nenek saya sendiri ya, ibu dari ibu saya itu memiliki badik kecil seperti ini, yang mana pada masa beliau masih hidup dulu itu tidak lepas selalu berada dalam dompet panjangnya. Ya, kita maklum saja bahwa memang beliau sudah hidup dari berapa masa ya. Waktu itu mendapatkan masa dari Belanda ya, era-era Belanda, kemudian era Jepang,
dan seterusnya sampai ke tahun 2010. Ya, ganteng ya lacaknya juga, saya sangat senang. Imut ya, tapi ya jangan salah, imut begini istilah kata teman-teman di sini, kecil tapi pedis. Kecil-kecil pedas. Nah, seperti biasa di akhir video teman-teman bisa melihat video detail dari body ini agar bisa melihat lebih jelas pamor dan motifnya. Nah, sekian perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Saya HSP, salam pusaka.